sekarang kita akan masuki segmen berikutnya, melanjutkan dari perbincangan sebelumnya. Kita akan masuki tentang aksara di dalam tantra. Nah, sebagaimana telah saya sampaikan bahwa laku tanpa sastra itu adalah menjadikan tubuh ini sebagai kitab. Nah, dalam kejawen istilah ini sudah tidak asing lagi ya, mengenai dengan tubuh sebagai kitab teles ya. Jadi tubuh ini sebagai kitabnya, tentunya ada aksara-aksara yang rahasia yang bertahta atau berstana di dalam tubuh. Nah, aksara itu dalam tantra bukan sekedar tulisan, bukan sekedar simbol semata, bukan sekedar garis sedemikian rupa, tetapi dia adalah sesuatu yang luar biasa. Saya menyatakan dia adalah password untuk kita terhubung dengan kesadaran yang ada di dalam diri maupun kesadaran semesta. Nah, aksara sendiri dalam perspektif saya memahami itu sebagai rumah energi sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari kata aksara itu sendiri ya, a, kesara ya. Jadi a itu merujuk pada arti tidak, dan kesara itu berarti termusnahkan. Jadi aksara itu adalah sesuatu yang tidak termusnahkan. Nah, sesuatu yang tidak termusnahkan itu apa? Jadi menjawab pertanyaan itu tentu kita melihat bagaimana hukum kekekalan energi itu ya. Jadi energi itu tidak akan pernah bisa termusnahkan, energi itu tidak pernah terlahir, energi itu tidak akan pernah mati. Nah, berkaitan dengan itu saya berani mengatakan bahwa aksara itu adalah rumah energi sesungguhnya, dan aksara itu adalah energi. Nah, kemudian di dalam aksara sebagai energi itu ada sabda di dalamnya. Jadi ada suara, ada vibrasi, ada getaran yang muncul. Jadi ketika seseorang merafalkan aksara-aksara tertentu, aksara-aksara magis atau aksara-aksara dalam tantra yang diyakini mengandung kekuatan tertentu, itu bisa memunculkan vibrasi energi yang sangat luar biasa. Jadi sabda-sabda tertentu atau getaran-getaran tertentu di balik aksara itu ketika diucapkan itu akan mengandung kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, aksara sebagai energi dan di dalamnya ada sabda dan suara atau getaran, dia berupa dengung sesungguhnya. Dia berupa dengung sesungguhnya. Jadi dia berupa getaran yang mendengung sedemikian rupa. Nah, dalam tantra yang ada dalam tek-tek kawisesan dan kediatmikan itu sudah jelas sekali. Jadi bagaimana aksara sebagai suara yang tervibrasi sedemikian rupa itu disebut dengan bija aksara atau benih aksara tertentu yang dari mana semuanya ini terlahir dan mengada dan demikian pula kembali. Nah, dengung ini kemudian diterjemahkan dalam benih suara atau bija aksara yang disebut dengan ong, atau yang disebut dengan eke aksara, atau yang disebut dengan ongkara pranawa atau ongkara sabda. Jadi dengung inilah yang diterjemahkan oleh para leluhur kita itu dengan bija aksara berupa ong. Jadi ong inilah sabda rahasia semesta sesungguhnya, sebagai password untuk kita terhubung dengan kesadaran di dalam diri maupun kesadaran universal yang memenuhi jagat raya ini. Nah, kemudian ong atau aksara ong inilah sebagai dengung atau vibrasi yang sedemikian rupa muncul di alam semesta diri maupun di alam semesta raya. Inilah yang kemudian kami di Tantra Sastra jadikan panduan untuk melakukan meditasi tantra, dan manfaatnya sangat luar biasa. Tentunya saya sendiri tidak akan menyampaikan
apa saja manfaatnya, sebab tantra itu adalah mengalami. Hendaknya semeton sedulur itu mencoba mempraktekkan dalam laku, bermeditasi, duduk, hening, kemudian gemakan, ya, sabdakan aksara ong itu dengan niat dan keyakinan yang sungguh-sungguh disertai penghayatan yang luar biasa, dan itu akan sangat bermanfaat. Apalagi di tengah situasi yang seperti sekarang, meditasi ong dengan menggemakan aksara ong itu sangat bermanfaat di dalam kita membangun imunitas tubuh sehingga kita tetap sehat dan bugar. Nah, ong ini sebagai suara sabda, sebagai dengung dari alam semesta, ya, itu ada korelasi sesungguhnya, ada kesesuaian sesungguhnya dengan Big Bang teori kalau saya acu ke teori penciptaan alam semesta atau kosmologi. Jadi teori dentuman besar ini, jadi menurut teorinya sebelum alam semesta dan isinya ini atau jagat raya ini ada, jadi yang ada hanya kekosongan, tanhana paran-paran, anarawang anarawung, noro ana dewa, noro ana buta, noro ana manusia, dan lain sebagainya. Jadi kekosongan, tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada dewa, tidak ada buta, dan lain sebagainya. Nah, diawalilah dengan ledakan yang maha dahsyat di ruang jagat raya ini sehingga memunculkan kehidupan. Nah, dengung dentuman besar inilah yang diterjemahkan menjadi sebuah bija aksara sabda ongkara itu yang melahirkan segala sesuatunya atau unsur-unsur pembentuk alam semesta, atau disebut dengan tatwa itu sendiri atau sarwa tatwa itu sendiri kalau kita mengacu pada teks tatwa. Nah, ong inilah kemudian saya gali lagi, ternyata dari sabda ongkara bija aksara inilah yang sesungguhnya melahirkan aksara-aksara berikutnya atau rumah-rumah energi berikutnya yang disebut dengan Were, Astra, Suwa, Lelita, dan Modre. Jadi sederhananya ong inilah memecah dirinya sedemikian rupa dalam bentuk-bentuk atau karakteristik energi yang kemudian disimbolkan dengan aksara Were, Astra, kemudian Suwa, Lelita, dan Modre itu sendiri. Nah, apa itu aksara Were, Astra, dan apa itu aksara Suwa, Lelita, dan apa itu aksara Modre, itu mungkin kita akan jelaskan dalam segmen selanjutnya. Tetapi dalam segmen ini saya mencoba memaknai secara lebih sederhana lagi bahwa aksara Were, Astra, kemudian Suwa, Lelita, dan Modre itu sesungguhnya dalam konteks aksara sebagai energi itu hanya simbol-simbol yang mewakili karakteristik masing-masing energi pembentuk alam semesta dengan segala isinya. Sebab mengacu kembali dalam hukum kekekalan energi, energi itu memang tidak pernah terlahirkan dan termusnahkan, tetapi energi itu bisa berubah bentuk sedemikian rupa sebagai sebuah hologram yang membentuk alam semesta, atau jaring-jaring atau jala yang membentuk alam semesta sedemikian rupa sehingga segalanya terhubung. Nah, aksara ong inilah dengan Were, Astra yang memecah diri menjadi Were, Astra, Suwa, Lelita, dan Modre inilah sesungguhnya jaring-jaring itu yang membentuk hologram sedemikian rupa atau membentuk jala-jala sehingga kita terhubung antara satu dengan yang lainnya. Saya bisa selalu akan terhubung dengan Anda. Kemudian si A bisa selalu terhubung dengan si B. Sedemikian rupa kita sebenarnya terhubung. Nah, belakangan itulah yang kita lupakan. Karena kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi rasa untuk kita terhubung dengan itulah kadang-kadang kita terhambat di dalam kita memahami bagaimana keterhubungan itu dengan vibrasi aksara rahasia yang ada di dalam diri sebagai rumah energi. Nah, kemudian
pecahan aksara Wreastra dan Swalelita Singga Mudri inilah yang membangun 10 energi yang luar biasa yang saya sering sebut dengan dasa aksara itu sendiri. Karena dalam lontar ketatuan Sang Hyang Dasa Aksara, Panca Brahma dan lain sebagainya, dan sangat sedikit orang yang memahami dan ketahui dari mana asal dasa aksara itu, ya dari aksara Wreastra itu sendiri, atau dari aksara Anacaraka itu sendiri sesungguhnya muncul dasa aksara. Nah, aksara Wreastra itu terkumpul sedemikian rupa, mengkristalisasi sehingga membentuk 10 karakteristik energi yang luar biasa yang disebut dengan dasa aksara. Nah, dasa aksara ini terdiri dari 10 aksara mistik, ya, yang bisa juga disebut dengan dasa bayu. Dasa aksara ini adalah Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Sing, Wang, dan Yang. Dasa aksara ini ada juga di dalam diri, dan dasa aksara ada juga di alam semesta. Nah, kembali kepada Ong, nanti bagaimana dasa aksara sebagai rumah energi ada di dalam tubuh dan ada di alam semesta, nah, kita akan bahas berikutnya. Nah, ini mengkhusus tentang sabda bija aksara Ong. Nah, sebenarnya dengung aksara Ong, kembali kita ke Ong ini, aksara Ong ini. Nah, dengung suara Ong atau sabda Ong inilah sesungguhnya yang mengikat jiwa kita ada pada tubuh. Jadi jiwa ini bisa, tubuh ini ya bisa menopang jiwa, jiwa ini bisa menopang tubuh, jiwa ini bisa memberikan kehidupan kepada unsur panca mahabhuta di dalam tubuh kita itu disebabkan oleh energi atau bija aksara Ong itu sendiri. Nah, Ong inilah yang kemudian memecah Wreastra, Swalelita, dan Mudri. Kembali dia ke dalam siklusnya, mengental sedemikian rupa ya menjadi tubuh ini. Makanya ketika ada pertanyaan apa kaitannya dengan aksara dengan pembentuk tubuh, ya saya berani mengatakan bahwa tubuh manusia itu terbentuk dari aksara itu sendiri. Makanya aksara sedemikian rupa mengental, ya mengkristal, energi itu bergerak dalam polaritas sedemikian rupa, kemudian menyatu dalam persetubuhan atau persenggamaan yang sangat luar biasa. Sulit saya menjelaskan sedemikian rupa sehingga tubuh ini terbentuk. Ya, jadi aksara Wreastra lah sesungguhnya yang membentuk tubuh manusia. Nah, aksara ini juga lah yang nanti sebagai sebuah metode atau sebagai sebuah pengetahuan ketika bagaimana kematian itu datang. Jadi aksara inilah yang dilepaskan ketika jiwa ini hendak keluar dari kungkungannya. Makanya aksara ini sebagai pembentuk badan, aksara ini juga sebagai pengurai badan. Makanya ketika ini yang penting sesungguhnya yang mesti harus dipahami bagi semeton sedulur, bahwa tantra itu berhubungan dengan aksara, dan aksara inilah penting dipahami kedudukannya seperti apa, penempatannya, dan seperti apa penyatuannya sehingga badan ini terbentuk. Nah, di dalam kematian inilah mesti harus dikembalikan. Jadi aksara inilah dikembalikan ke asalnya masing-masing sehingga kematian itu sedemikian rupa bisa kita lalui dengan baik. Jangan sampai hidup sudah susah, mati pun menderita, kematian pun susah kita jalani. Nah, demikian pula selain memang aksara berhubungan dengan proses kematian, jadi aksara ini juga penting untuk membakar segala timbunan-timbunan karma buruk dalam setiap kelahiran. Dan aksara inilah penting digunakan sebagai sebuah proses penyucian samkertih, penghalusan budi, dan penyucian diri yang sangat luar biasa. Karena apa?
Ketika seorang sudah paham tentang aksara dan kedudukannya, pengeringkesannya, penyatuannya, maka tirta amarta dalam wujud skala itu sesungguhnya tidak dibutuhkan lagi. Banten bebayuhan apapun sesungguhnya, mohon maaf, bukan berarti mengkecilkan makna dari ritual, tidak maksud demikian. Tetapi ketika orang sudah sampai tahapan pada itu, segala bentuk ritual dan lain sebagainya tidak diperlukan lagi. Karena apa? Tirta pengelukatan yang sesungguhnya itu sudah dia temukan dan sudah bisa dia hadirkan di dalam dirinya. Misalnya tirta kundalini itu di mana tempatnya, apa aksaranya. Misalnya tirta kamandalu itu di mana tempatnya dan apa aksaranya, itu sudah diketahui betul dan bisa dihadirkan setiap saat ketika itu dibutuhkan. Nah, tirta dari panco tirta inilah sesungguhnya digunakan untuk melebur segala bentuk kekotoran, segala bentuk kekeruhan batin, maupun segala macam karma, timbunan karma yang mengendap di badan manomaya kosa itu sendiri. Nah, kemudian demikian pentinglah aksara ini peranannya di dalam tantra itu sendiri. Jadi kesimpulannya segmen ini adalah aksara itu sebagai rumah energi, aksara itu sebagai energi itu sendiri sesungguhnya. Nah, aksara itu berupa dengung atau sabda yang kemudian diterjemahkan menjadi bija aksara atau benih aksara ong, yang kemudian ong ini memecah sedemikian rupa menjadi beberapa karakteristik energi yang disimbolkan dengan Wareastra, Swalalita, dan Modri. Nah, aksara Wareastra, Swalalita, Modri inilah yang sedemikian rupa membentuk polarisasi tertentu, penyatuan tertentu, sehingga alam semesta beserta isinya, terutama diri kita sebagai manusia, terbentuk oleh aksara itu. Nah, pada saat akhir kematian itu datang, jadi aksara itu mesti harus dikembalikan kembali. Jadi bagaimana aksara itu mengikat jiwa agar dilepaskan sedikit demi sedikit, agar kematian itu benar-benar bisa kita alami dengan baik tanpa penderitaan sedikit pun. Nah, kemudian aksara ini juga bisa dimanfaatkan dan digugakan untuk pengeleburan segala macam penyakit, ngesang bebayi rengang sarire. Demikian pula aksara ini bisa digunakan sebagai sarana penyucian yang tertinggi di antara mantra yang paling suci, di antara ritual-ritual penyucian, bahkan di antara tirta penyucian. Aksara ini sudah mewujud sesungguhnya di dalam diri berupa air suci abadi yang bisa melebur segala macam kekotoran. Cuma kadangkalanya itu kita tidak pahami, itu kita tidak yakini, dan selalu kita berkecenderungan memiliki orientasi bahwa penyucian itu hanya ada pada ritual dan tirta secara skala. Inilah yang mesti harus ditingkatkan kembali. Jangan berhenti pada ritual dan tirta secara skala itu, tetapi bagaimana kita bisa meritualkan diri di dalam tubuh kita dan mencipratkan atau mengalirkan bahasanya tirta amarta yang ada di dalam tubuh. Baiklah, itu saja segmen pada kali ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan para ama santi dan ong rahayu. Ong santi 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 ong rahayu rahayu rahayu.